Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi di Mapel Balawah, Jurusul Balawah. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dunia wa ala qawmiya bin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak silakan dibuka bukunya. Kalau kemarin kita berbicara tentang fasohah, kita berbicara tentang fasohah. Hari ini kita akan berbicara tentang balawah. Bismillahirrahmanirrahim. Balawatu utawi balawah lugat yang dalam lugat wal balawatu utai balawah filugati yang dalam lugat iku al-usulu tumeka atau sampai, wal intihau tegese sampai. Yukalu diucapaken balagha tumeka sapa fulanun fulan muradahu ing perkara kang den karepaken fulan idza wasala nalikane tumeka sapa fulan ilaihi maring murad. Wa balagha lan tumeka apa ar-rakbu tunggangan kendaraan al-madinata ing Madinah ing kota idan tahan nalikane tumeka ilaiha maring Madinah. Wa taqaulan berlaku fil istilahi ing dalam cara istilah wasfan ing sifat lil kalami maring kalam wal mutakallimi lan mutakallim. Fabalaghatul kalami monggo utawi balaghatul kalam iku mutabaqatuhu olehe nyocoki kalam limuqtadul hali maring kondisi keadaan ma'a fasohatihi sertani fasohai kalam wal halu utai hal wa yusamma lan den arani opo hal bil maqami kelawan aran maqam wa utawi hal iku al amru perkara al hamilu kang nanggung lil mutakallimi maring wong kang ngomong ala ayyurida ing atese yen to kelaku ibarat tahu ing gambaraken mutakallim ala suratin ing atase gambaran maksusotin kang tertamtu. Wal muqtada utai kang aran muqtada wa yusamma lan den arane apa muqtada al i'tibaro ing i'tibar ungkapan al munasibah kang cocok
Huwa utai muktadha iku as-suratu gambaran maksusatun kang den tertamtuaken, maksusatun kang tertamtu. Allati turadu kang kelaku alaiha ing atase surah wal ibaratu ibarat ungkapan atau gambaran. Masalan umpamane al-madhu utawi madh. Madh itu memuji. Iku halun tingkah yad'u kang narik apa hal li iradil ibarati maring ngarepaken ungkapan utawa gambaran ala suratil idnabi ing atase gambaran kang dawa. Wa zakaul mukhatabi utawi kecerdasane mukhatab iku halun tingkah yad'u kang narik apa hal li iradhiya maring ngarepaken gambaran ala suratil ijasi maring gambaran kang ringkes. Fakullun mongko utahe saben-saben suwiji Fakulun mongko utahe saben-saben suwiji minal madhi saking ngelem wa zakaun lan kecerdasan iku halun keadaan. Wa kullun utahe saben-saben suwiji minal itnabi saking itnab wal ijaz lan ijaz iku muktadha aran muktadha. Wa iradul kalami utawi kang den karepaken kalam ala suratil itnabi ngatasé ungkapan kang dawa alal ijazi awil ijazi utawa ringkes iku mutabaqatun sesuai li muktadha maring kang den hukumi utawa kang den adepi. Wa balaghatul mutakallim utawi balaghatul mutakallim iku malakatun kemampuan yukta darukan dadi kuwasa biya kelawan malakah ala takbiri ing atase nggambaraken anil maksudi saking perkara kang den sejo bikalamin kelawan kalam baligin kang sempurna fi ayyi gharadin indal dine sejo kana ana apa gharad wa yurafu lan den weruh apa tanafur bidzauqi kelawan rasa wa mukhalafatul qiyasi utawi mukhalafatul qiyas iku bisarfi kelawan qaidah saraf wa dhu'fu ta'lifi utawi dhu'fu ta'lif wa taqidu lan takkid al-lafdhiyu kang bangsa lafat iku bin nahwi kelawan ilmu nahwu. Wal ghurabatu utai kang utai ghurabah itu aneh, tidak dikenal iku bikasratil ittila'i kelawan akeh pengetahuan ala kalamil arabi ngatasi kalam Arab wa taqidu utawi takkid al maknawiyu kang bangsa maknawi iku bil bayani kelawan ilmu bayan wal ahwalu utai pira-pira tingkah wa muqtadhiyatuha lan pira-pira kang den hukumi ahwal iku bil ma'ani kelawan ilmu ma'ani. Wajib mongko wajib ala talibil balaghah ing atase wong kang mempelajari balaghah apa ma'rifatul lughati ngawuri lughat as-sarfi lan qaidah saraf wan nahwi lan nahwu wal ma'ani lan ma'ani wal bayani lan bayan ma'a kaunihi sartane anane talib
iku salimul dzauqi bener pengrasane, kasirul ittilai akeh pengetahuane, ala kalamil arabi ngatasi kalam Arab, ala kalamil arabi ngatasi kalam Arab. Sampai di sini dulu saya akan jelaskan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang fasoha. Fasoha itu fasih. Fasih itu jelas. Jadi ketika seseorang menyampaikan sesuatu ingin dipahami dengan sempurna, maka orang itu harus fasoha. Artikulasinya jelas, harus jelas ya. Jadi kemarin sudah saya contohkan, ketika tidak jelas maka bisa jadi mengandung unsur makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab kemarin kita contohkan lafaz alimun dengan alimun, maka maknanya akan berbeda. Tapi ketika kita ngomong dengan bahasa Indonesia, mungkin hal seperti itu akan sedikit berbeda, karena di bahasa Indonesia itu tidak begitu dikenal dengan dengan fasoha ya, tidak begitu dikenal. Akan tetapi ada lafaz-lafaz yang istirok. Istirok itu maknanya satu lafaz memiliki makna ganda. Seperti kita penempatan kata genting, air hujan turun di genting berbunyi tik tik tik, akan berbeda maknanya ketika kondisi Indonesia, kondisi negara-negara konflik saat ini adalah sangat genting sekali. Maka kata genting yang pertama dengan kata genting yang kedua berbeda makna. Maka kita harus tepat menggunakan kata itu. Kemudian contoh lagi seperti ketika menggunakan kata kritis. Orang di rumah sakit banyak yang kritis. Oh, satu. Kemudian ada kata lagi, Zaid ketika diskusi sangat kritis sekali. Kata kritis juga akan berbeda makna. Oleh karena itu fasoha itu penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan betul-betul bisa diterima dengan baik. Kemudian kalau kemarin kita sebutkan fasoha ada fasohatul mufrad, fasohatul kalam, dan fasohatul mutakalim. Kalau fasohatul mutakalim itu kemampuan orang menggunakan kalam yang jelas, ya kan, kalam yang jelas, yang sehingga kalam itu bisa difahami dengan baik. Fasohatul kalam, fasohatul mutakalim. Jadi kemampuan yang dimiliki seorang narator, narasumber, seorang mutakalim, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh mustami' atau mukhatab dengan menggunakan kalam yang fasih. Nah sekarang kita akan membahas tentang balaghah. Kalau balaghah itu ada dua. Yang pertama balaghatul kalam, kemudian yang kedua adalah balaghatul mutakalim. Kalau balaghatul kalam itu kalamnya fasih, kemudian kalam itu sesuai dengan muqtadul hal, atau dalam bahasa lain muqtadul maqam. Jadi kalam yang disampaikan itu sesuai dengan kemampuan orang yang dituju. Contoh begini, membuat buku untuk anak TK akan berbeda dengan membuat buku anak SMP, SD, SMP, SMA dan seterusnya.
ketika kita ngomong dengan anak-anak mahasiswa, akan berbeda ketika kita ngomong dengan anak-anak SD atau MI sederajat lah. Lah, balaghatul mutakallim itu, balaghatul kalam itu adalah kemampuan kita menyesuaikan kalam yang fasih, menyesuaikan kalam kita, kalam yang fasih sesuai dengan kondisi, situasi. Kapan kita harus menggunakan kalam yang panjang dan kapan kita menggunakan kalam yang pendek. Itu adalah balaghatul kalam. Ya. Jadi kalau memang dalam sebuah kalam itu perlu dijelaskan, tidak bisa menggunakan kalam yang pendek, maka kita harus menggunakan kalam yang panjang. Contohnya begini. Aku kemarin ketemu sama anak-anak yang smart. Kita menggunakan kata smart. Mungkin pendengar itu sebagian di antara mereka akan ada yang tidak paham apa smart itu. Maka kemampuan kita menggunakan memilih kata, apakah kita harus menggunakan kata smart ataukah kita harus menggunakan kata cerdas atau pandai. Mungkin ketika kita menggunakan kata smart itu ketika kita ngomong sama anak-anak yang levelnya mahasiswa atau SMA atau aliyah. Mungkin kata smart itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi ketika kita ngomong sama anak yang masih tingkatan MI atau SD atau bahkan TK, mungkin kata ini akan menjadi sedikit aneh. Gitu loh. Maka kemampuan seseorang menggunakan kalam yang fasih, kalam yang fasih itu yang kemarin fasoha itu, dengan disesuaikan siapa yang kita ajak ngomong, dengan disesuaikan siapa yang kita ajak ngomong. Nah, kalam yang seperti ini disebut balaghatul kalam. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan bisa nyampe kepada orang yang diajak bicara, tanpa kita harus menerangkan yang lebih panjang. Jadi kemampuan kita membaca apakah saya harus menggunakan kalam yang panjang atau kalam yang pendek. Nah, penggunaan kalam yang sesuai dengan kondisi, situasi, kemampuan orang yang diajak bicara itu, kalam yang sesuai ini disebut balaghatul kalam. Masih belum ngomong balaghatul mutakallim ini. Ya, jadi balaghatul kalam itu kalam yang fasih dan sesuai dengan muqtadal hal, kondisi, keadaan, atau muqtadal makom, kondisi orang atau kemampuan orang yang diajak bicara. Jadi kapan kita harus menggunakan kalam yang pendek, kalam yang panjang, kemudian pemilihan bahasanya seperti apa, apakah bahasa yang vulgar biasa atau bahasa yang sedikit ilmiah. Nah, kenapa? Karena pemilihan bahasa itu nanti pada akhirnya mempengaruhi terhadap pemahaman orang yang diajak bicara. Karena kita sendiri ya sumpah ya ketika ngomong itu kemudian yang diajak bicara gak paham sama sekali itu juga bingung. Maka ketika umpama satu contoh menerangkan tentang Isra Mi'raj menggunakan bahasa anak-anak, Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanannya Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Atau kita menggunakan bahasa yang agak keren, ke anak-anak yang mahasiswa gitu. Maka kemudian tidak langsung kepada teksnya, kata per kata yang mudah dipaham, tapi menyebutkan firman Allah dulu, Mama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Al-ayat. Isra Mi'raj adalah perjalanan
Rasulullah yang dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, pemilihan kalam itu adalah bagian dari balaghatul kalam. Nah, jadi balaghatul kalam itu kalam yang fasih. Kalam yang fasih itu ya lafadznya tidak tanafur, kemudian tidak ghorobah, tidak mukhalafatul qiyas. Artinya apa? Lafadznya ringan, kata yang digunakan tidak aneh, tidak asing dalam pikirannya mukhatab, dan kemudian sesuai dengan kaidah tata bahasa. Fasahatul alam, dan tidak ruwet, tidak takkid, baik takkid lafzi maupun takkid manawi. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan orang yang diajak bicara atau situasi. Kalau memang situasinya malam, ya jangan terlalu panjang. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan menerangkan secara detail, ya tidak. Maka kemampuan kita memilih kalam yang ringan, kemudian sesuai dengan kondisi keadaan hari itu, keadaan pada saat itu adalah bagian dari balaghatul mutakallim. Selanjutnya balaghatul mutakallim sekarang. Kalau tadi pemilihan kata. Apakah saya harus menggunakan kata yang seperti ini ataukah saya harus menggunakan kata yang seperti ini? Itu adalah balaghatul kalam. Nah, sekarang berbeda lagi dengan ketika ngomong balaghatul mutakallim. Balaghatul mutakallim itu kemampuan yang dimiliki seorang mutakallim, narasumber, orator, sehingga mutakallim mampu mendatangkan makna yang dikehendaki dengan kalam yang balik dalam tujuan apapun. Jadi begini, bedanya kalau yang balaghatul kalam itu pemilihan kalam yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keadaan mukhatab. Tapi kalau balaghatul mutakallim itu kemampuan seseorang, kemampuan dia mengambil keputusan apakah saya harus menggunakan hanya kalam ataukah saya harus menambahkan bahasa yang lain seperti bahasa gerak tubuh. Karena kemarin saya sudah sampaikan, ketika kita menyampaikan di anak TK itu kalau hanya ucapan saja maka tidak akan bisa nyampe ke hati atau pemikiran anak kecil. Maka kemudian ditambahkanlah gerak tubuh, nyanyian dan lain sebagainya. Kemampuan seorang mutakallim mendatangkan pemahaman atau makna yang dikehendaki dengan kalam yang balik. Kalam yang balik itu kalam yang sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Dengan kalam yang balik dalam tujuan apapun. Secara bahasa gampang ini, balaghatul mutakallim itu kemampuan seseorang menyampaikan sesuatu dengan mempertimbangkan kondisi, dan situasi. Kalam yang balik, kalam yang sempurna. Jadi kemampuan seorang mutakallim menyampaikan sesuatu dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan orang yang diajak bicara dengan menggunakan intonasi, ekspresi yang sehingga
Apa yang dimaksudkan oleh mutakalim itu bisa sampai ke hatinya mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Maka balaghatul mutakalim itu tidak hanya sekedar kalam, tidak hanya sekedar kalam, tapi kemampuan seorang mutakalim membaca situasi. Oh, aku naik situasinya kayak gini, yang saya hadapi anak kecil, maka nggak cukup saya ngomong hanya dengan ucapan saja, tapi harus menggunakan gerak, harus menggunakan gaya, harus menggunakan gaya. Jadi secara ringkas bisa saya gambarkan begini. Balaghatul mutakalim itu kemampuan seseorang menyampaikan apa yang dikehendaki, menyampaikan sesuatu, kemampuan seorang mutakalim menyampaikan sesuatu yang dikehendaki dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, ya, dan kemampuan orang yang diajak bicara. Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan betul oleh seorang mutakalim ketika memang menginginkan dirinya seseorang yang balaghatul mutakalim adalah kalam yang dipakai, kemudian jadi yang harus diperhatikan adalah situasi, kondisi, kemampuan, intonasi, ekspresi, ya. Ya. Ini yang harus diputuskan. Ketika seorang mutakalim mampu mengolah 5 hal ini, ya, mengolah 5 hal ini, maka saya yakin apa yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam pemikirannya mukhatab, orang yang diajak bicara. Maka nanti orang yang betul-betul balaghatul mutakalim itu dia mampu berbicara dengan anak kecil, mampu menyampaikan dan menjelaskan kepada anak kecil, dan mampu menjelaskan orang dewasa. Kenapa? Karena dia menguasai medan, menguasai peristiwa, menguasai keadaan, dan mampu membaca kemampuan orang yang diajak bicara, kemudian menentukan bahasa apa yang saya harus pakai, kemudian intonasi yang saya gunakan bagaimana. Maka tidak mungkin seorang yang balaghatul mutakalim itu kemudian ketika menerangkan hanya dengan flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka bukunya, mari kita maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puji kulilah kagum Allah. Tidak. Tapi ketika menyampaikan itu kemudian digandeng dengan intonasi. Anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang tentang ini fasohah. Tolong disimak betul ya. Mari kita maknani dulu. Jadi ada intonasi, tidak flat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibuka. Senturu. Ada seling-selingan yang sehingga orang yang diajak bicara itu seakan diajak komunikasi, tidak kemudian guru menjadi sentral, tidak. Tapi ada intonasi yang sehingga mereka merasa diajak bicara. Udah siapa belum? Udah Pak? Udah tahu sampai di mana? Udah. Ya wis, ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utai kang aran kalam, ya. Kalam ialah iku huwa ya kalam iku al-lafdzu lafat al-murakkabu kang den susun al-mufidu kang maedai bil wadi iklawa disengojo. Jadi ada naik turun, ada itu ada naik turun. Kemudian situasinya dilihat apakah keadaan sedang kondusif, kayak anak-anak semuanya mendengarkan, maka enak kita ngomong. Tapi ketika anak-anak sudah mulai kelihatan capek, maka perlu dikasih, kalau bahasanya itu apa ya? Harus ada guyonan sedikit lah. Ketika anak-anak sudah tidak lagi mendengarkan, maka kemudian kita tambahkan sedikit guyonan apa. Atau contoh-contoh itu kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Nah,
Jadi kira-kira arek wis gede-gede ya contohnya rada gak sedikit dewasa. Kalau anak-anak kecil ya contohnya seperti anak kecil. Makanya kemudian cerita balonku ada 5 itu masih cocok untuk anak TK, tapi tidak bisa dibuat contoh untuk anak dewasa. Bahkan menjadi lucu gitu. Lucu dalam pengertian ya rada setengah gila nih ngono. Wong nek gede kok dijak ngomong ngono kan. Maka begitu ya. Jadi kemampuan seseorang membaca situasi, kondisi, kemampuan orang yang diajak bicara, kemudian punya kemampuan menentukan kalam yang dipakai, kemudian dia memahami intonasi, gerak tubuh, atau bahasa mata. Jadi orang kalau sudah balaghah betul itu ya semua anggota tubuhnya ikut bicara, karena itu bagian dari penguatan. Jadi sekali lagi ada fasohatul lafadz, fasohatul mufrad, fasohatul lafzi, kemudian ada fasohatul kalam, kemudian ada fasohatul mutakallim. Kalau fasohatul mutakallim ya kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang jelas kan begitu. Tapi kalau balaghah itu agak tinggi lagi. Kenapa? Kemampuan seorang mutakallim, balaghatul mutakallim ini ya. Kemampuan seorang mutakallim menyampaikan apa yang diinginkan, menyampaikan apa yang diinginkan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, intonasi, ekspresi dengan menggunakan kalam yang fasih. Itulah intinya di sana. Ya. Jadi tidak akan bisa dikatakan balaghah ketika seseorang itu hanya mampu menggunakan kalam yang fasih. Kalam yang fasih. Kalamnya fasohah. Kalamnya balaghah kalamnya udah bagus. Tapi ekspresinya tidak ada. Kemudian dia tidak bisa mempertimbangkan kondisinya lagi apalagi kacau, itu nggak dipertimbangkan. Jadi akhirnya ngomong aja sampai akhirnya kadang ditinggal turun. Itu juga tidak bisa dimasukkan dalam kategori balaghatul mutakallim. Jadi balaghatul mutakallim itu lebih kompleks. Ini kemampuan yang dimiliki seorang mutakallim sehingga mutakallim mampu mendatangkan makna yang diinginkan dengan kalam yang baligh. Maka dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan, yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi keadaan, kondisi situasi, kemampuan orang yang diajak bicara, kemudian mampu mempertimbangkan intonasinya, mampu mengembangkan juga ekspresi. Ketika itu semuanya bisa diramu dalam satu waktu tertentu, maka saya yakin apa yang disampaikan akan menjadi indah, menjadi sempurna. Jadi puncak daripada balaghah mutakallim, balaghah itu ya di balaghatul mutakallim itu. Kalau kita ngomong narasumber langsung, tapi ketika ngomong buku, ketika kita nulis, maka yang maksud balaghatul mutakallim itu ya kemampuan orang yang menulis ini harus disesuaikan. Buku ini nanti dikonsumsi siapa? Anak kecilkah? Orang dewasa? Atau masyarakat umum? Nah, itu. Maka buku itu nanti akan memiliki karakternya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan buku anak TK, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa tidak akan pernah bisa sama gaya yang ditulis. Ya. Atau buku yang dibaca secara umum di akademik atau ya secara umum lah, tidak dibatasi dengan satuan pendidikan tertentu. Ketika kita mampu mempertimbangkan ini nanti buku ini dikonsumsi oleh siapa, maka kemudian
terserap dalam model buku tersebut, maka bisa jadi bisa jadi orang yang nyusun ini betul-betul balaghah. Itu disebut balaghatul mutakalim. Tapi kalau hanya umpama ada buku sastra gitu ya, buku sastra isinya bagus, maka ketika dikonsumsi anak kecil nggak cocok. Nah, balaghatul mutakalimnya dia nanti sesuai dengan tujuan di buku itu, siapa yang menjadi konsumsinya, konsumennya, tapi tidak menjadi balaghah ketika dibaca oleh pihak yang lain. Nah, ini yang harus betul-betul dipertimbangkan anak-anak nanti ketika mempelajari balaghah secara lanjut. Ini masih kita sekedar masih pada tataran awal ya, pengetahuan awal. Oleh karena itu, kita akan mampu memahami itu, ada beberapa syarat ini. Jadi ketika kita ngomong ingin menjadi orang yang betul-betul balaghah, maka yang jelas kita harus mengerti kaidah tata bahasa. Kemudian kita harus mampu memiliki sekian banyak kosakata. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa pilihan kata yang harus kita pakai. Apakah saya harus menggunakan kata A ataukah saya harus mengatakan kata B? Antara jumpenone menggunakan kata biaya, upah, atau tarif, nah itu kapan kata itu kita pakai? Disesuaikan dengan kalamnya, meskipun maknanya hampir mirip. Ya, jadi kita harus memahami itu tata bahasa. Kalau dalam bahasa Arab kita ngerti kaidah sorfiyah, ilmu sorof, ilmu nahu, kemudian pengetahuan kita tentang kosakata. Jadi sekali lagi itu rangkaian-rangkaian yang tidak bisa dikesampingkan. Maka ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang tata bahasa, ya bahasa kita mungkin di satu wilayah diterima, tapi ketika di akademik tidak diterima karena bahasa itu tidak baku. Oleh karena itu ya kita harus memahami ilmu tata bahasanya dulu, seperti penggunaan kata memperdikas, kata awalan, kata akhiran. Ya, itu kita harus pahami kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Fawajib ala talibul balaghati ma'rifatul lughah. Maka wajib bagi orang yang mempelajari ilmu balaghah itu harus mengenal tentang ilmu lughah, mengenal ilmu bahasa, makna kata per kata, mufradat kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita ya kosakata. Kemudian mengetahui qasar fi wan nahwi itu ya tata bahasa. Wal ma'ani itu ilmu ma'ani nanti yang kita bahas di belakang nanti. Kita harus ngerti. Oh, setiap kata itu kadang-kala memiliki sekian banyak prediksi. Seperti kalau dalam nahwu fi'il fa'il, mubtada khobar. Ternyata nanti di balaghah kita temukan suatu saat mubtada itu dibuang atau suatu saat khobar itu dibuang. Apa maksudnya? Itu nanti ilmu ma'ani. Kemudian contoh lagi, apakah setiap amar itu memaknai maknanya jadi perintah? Karena suatu saat kita akan temukan lafadz amar, tapi tujuannya adalah nahi. Itu yang keluar dari makna yang sebenarnya. Atau majas. Majas itu menggunakan makna yang tidak sebenarnya, tidak hakiki. Itu harus kita pahami. Itu nanti di ilmu ma'ani, di ilmu bayan. Wal bayan dan ilmu bayan. Nah, kalau kita mengendaki kalam kita menjadi indah, nanti kita pembahasannya di ilmu batin. Kalau bayan itu lebih membahas kepada kinayah dan majas, hakikat dan majas, kinayah dan sebagainya. Kemudian kalam tasbih. Bersamaan dengan itu, seseorang harus memiliki
eh, perasaan yang betul. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kalamnya biasa. Seperti orang ngomong gini loh, monggo niki diunjuk, silakan ini diminum, dengan bahasa yang datar. Kemudian di satu sisi ada yang ngomong, silakan ini diminum. Atau benar bahasanya halus, silakan ini diminum. Tapi ada gelagat agak sedikit marah, ekspresinya marah. Bahasanya halus, tapi ekspresi matanya kurang bagus. Maka ini nanti akan menjadi makna yang berbeda. Itu nanti kita bahasnya di ma'ani. Kalau di bayan itu lebih cenderung tasbih, majas, hakikat. Jadi bersamaan dengan itu bersamaan dengan itu seseorang itu harus kaunusalimu zauki, perasaannya betul. Jadi kita jangan sampai nanti memahami sebuah kalam itu salah. Kenapa? Karena seluruh kondisinya dibaca. Kondisinya marah-marah, tapi tiba-tiba memberikan air minum. Mungkin bisa jadi maknanya nggak boleh diminum. Pokoknya, sampai dipanggil keamanan, dia panggil BP. BP-nya marah. Kamu itu jadi anak nggak pernah masuk. Udah minum dulu. Ini kan, ini minum dulu. Supaya tenang. Kamu itu dibilangin nggak mau. Maka bisa jadi kalam perintah itu maknanya nahi. Nah, contoh lagi seperti ini. Kamu itu sudah berapa kali saya bilangi, jangan main-main di situ. Nggak, kamu main di situ nanti jatuh, bahaya loh. Nah, yang dibilangi terus main aja di sana. Sampai akhirnya yang ngomong kesel. Terus noh, lanjutkan, main di situ aja, nggak usah pindah. Ini kalamnya kalam amar, mainlah di situ. Tapi hakikatnya adalah nahi. Itu nanti kita temukan di ilmu ma'ani. Bayan beda lagi. Bayan itu lebih kayak kalam tasbih. Kulihat matamu sebening kristal. Aku lihat ada rembulan di pelupuk matamu. Ya itu nanti bahasanya dibayar. Beda lagi nanti ketika ngomong batik dan seterusnya. Maka ketika kita memang betul-betul ingin memahami balaghah, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Ma'akaunihi salimuz zauqi. Perasaan kita harus benar. Jadi harus memahami, oh ini ngomongnya begini, kondisinya seperti ini, gayanya model gini. Maka ini nanti kemungkinan artinya begini ini, gitu. Seperti itu. Anak-anak sampai di sini dulu, nanti kita akan kupas kalau kita sudah bisa tatap muka. Kalau memang semoga aja kita bisa secepatnya tatap muka, pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena ini kalau tidak saya jelaskan beserta gayanya, ya kemungkinan kalian masih tidak bisa memahami, tidak bisa sempurna oleh memahami ini. Kenapa? Karena ini butuh ekspresi, butuh saya sampaikan gini loh, ekspresinya seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan saya mohon anak-anak yang di daring bisa membeli bukungan ya, pendamping ya, kayak buku terjemahan Durusul Balaghah. Saya berharap kalian memiliki buku terjemahnya supaya tidak terlalu sulit, supaya nanti kita agak lebih cepat membahasnya. Sampai di sini dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.